Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neva Fireta dari Pendidikan IPA 2017. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari mini riset konservasi sumber daya alam, yakni tentang budidaya jamur tiram di Nagari Sari Alaweh, Kabupaten 50 Kota. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Arif Mutakin, MPD. Nah, untuk latar belakang dari mini riset yang saya lakukan yakni tentang jamur tiram, di mana Indonesia memiliki sumber kekayaan alam hayati yang melimpah, di mana kekayaan alam ini dijadikan sebagai salah satu sumber pangan bagi kehidupan manusia. Nah, manusia membutuhkan sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, mineral, vitamin, air, dan lain-lainnya. Nah, salah satu sumber pangan yang digemari oleh masyarakat saat sekarang ini yakni adalah jamur tiram. Nah, jamur tiram selain memiliki rasa yang enak, jamur tiram juga merupakan salah satu sumber makanan yang memiliki nilai gizi tinggi seperti susu, daging, dan juga telur. Jamur tiram ini memiliki banyak nilai gizi yakni vitamin B, mineral, kalsium, dan lain-lainnya. Nah, jamur tiram ini tumbuh liar di alam, namun ketersediaannya tidak dapat memenuhi permintaan masyarakat yang tinggi. Nah, selain itu, ketersediaan jamur juga akan semakin langka jika terus-menerus diambil oleh masyarakat. Nah, maka dari itu, untuk memenuhi permintaan masyarakat yang tinggi, diperlukan adanya budidaya jamur tiram. Nah, budidaya jamur tiram ini selain bisa dijadikan sebagai sebuah usaha, juga bisa dijadikan sebagai upaya konservasi, yang mana dengan adanya budidaya jamur tiram ini dapat mencegah dari kelangkaan ketersediaan jamur tiram di alam. Nah, pemilihan budidaya jamur tiram sebagai usaha juga memiliki keunggulan tersendiri, di mana budidaya jamur tiram ini dapat dilakukan dalam bentuk skala kecil, kemudian tidak rumit dan bisa disambilkan dengan pekerjaan yang lainnya. Nah, kemudian untuk tujuan dari penelitian ini ada 3, yaitu untuk mengetahui upaya budidaya jamur tiram di Rumah Jamur Tiram Nagari Sari Alaweh, Kecamatan Akabiduru. Yang kedua, untuk mengetahui proses budidaya jamur tiram. Yang ketiga, untuk mengetahui pemeliharaan dan kendala dalam budidaya jamur tiram. Nah, untuk metode penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif, kemudian subjek penelitiannya adalah pemilik dari usaha rumah jamur tiram, dan lokasi penelitiannya adalah rumah jamur tiram di Nagari Sari Alaweh, Kabupaten 50 Kota. Nah, untuk teknik pengumpulan data yaitu menggunakan observasi dan wawancara, kemudian teknik analisis data yaitu analisis deskriptif. Nah, berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan, didapatkan bahwa rumah jamur tiram yang berada di Nagari Sari Alaweh, Kabupaten 50 Kota ini didirikan pada September 2019. Nah, tujuan awal didirikan rumah jamur tiram ini adalah untuk mendirikan sebuah usaha yang mudah, tidak rumit, dan bisa dipanen setiap harinya. Kemudian untuk proses budidaya jamur tiram, ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap penyapa rumah jamur. Nah, pada tahap penyapa rumah jamur ini itu perlu dipersiapkan tempat rak-rak untuk baklok jamur tiram, kemudian persiapan jendela dan juga ventilasi sebagai pengatur suhu dan cahaya yang masuk. Kemudian tahap yang kedua itu pembuatan media tanam yang digunakan yaitu adalah backlog. Nah, backlog ini adalah campuran dari serbuk, dedak, dan juga dolomit ditambah air. Nah, campuran dari serbuk, dedak, dolomit, dan juga air ini difermentasi selama minimal semalaman dan maksimal selama 1 minggu. Nah, kemudian campuran ini dibungkus rapi dalam plastik backlog, kemudian dimasukkan ke dalam drum, disusun rapi, kemudian masukkan ke isi air kurang lebih 40 cm. Setelah itu kukus dengan suhu 100 derajat Celcius dan tunggu 5-7 jam. Nah, setelah proses pengukusan, kemudian plastik tersebut dibuka sedikit untuk memasukkan bibit. Nah, bibit ini adalah bibit jagung yang telah ditumbuhi spora. Nah, setelah dimasukkan bibit, kemudian backlog tersebut disimpan atau diinkubasi selama kurang lebih 40 hari
sebelum bisa dipanen. Nah, setelah 40 hari jamur tiram siap untuk dipanen. Nah, untuk proses pemeliharaan dari upaya budidaya jamur tiram ini, yakninya yang pertama harus menjaga suhu dan kelembapan ruangan. Yang kedua, jaga kebersihan backlog dan lingkungan. Yang ketiga, rutin menyiram backlog tersebut 1 kali setiap hari. Nah, berikutnya adalah kendala dari budidaya jamur tiram. Yang pertama adalah nutrisi berlebih pada media tanam. Nah, jika contohnya dedak yang kita berikan sedikit berlebih, maka akan menghambat pertumbuhan jamur tiram. Sebaliknya, jamur jenis lain akan tumbuh. Kemudian, jika kekurangan air, suhu atau kelembapan tidak stabil, maka juga akan mempengaruhi kepada pertumbuhan jamur tiram ini. Nah, dari hasil mini riset yang telah saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa jamur tiram ini memiliki banyak kandungan gizi yang tinggi seperti halnya telur, susu, dan juga daging. Kemudian, jamur tiram merupakan jenis tanaman yang terdapat di alam dan dapat dibudidayakan. Yang ketiga, cara pemeliharaan budidaya jamur tiram ini dapat dilakukan dengan mudah selama suhu dan kelembapannya dijaga, serta juga rutin melakukan pembersihan dan penyiraman air sekali sehari. Dan yang keempat, budidaya jamur tiram ini dapat dijadikan sebagai upaya konservasi jamur tiram untuk dapat mencegah dari kelangkaan jamur tiram di alam. Nah, sekian presentasi dari mini riset budidaya jamur tiram yang telah saya lakukan. Terima kasih, apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.